Oke, selamat siang bagi kita. Kita ketemu kembali dalam pertemuan yang ke-16. Kita akan membahas topik tentang filsafat Jenang Mencoworno dari Jawa Tengah yang akan disampaikan oleh kelompok 4. Sebelum kita mulai, silakan dipimpin nyanyi dan doa. Sebelum kita mulai pertemuan kita mengirim bagi kita di grup. Kita bernyanyi Hosiana Mabaila Zanaro Paramahan, namun sudah kita nyanyikan Hosiana Oke, sebelum kita masuk pada pembahasan kelompok 4, ada beberapa pengumuman yang disampaikan. Minggu depan kita akan masuk pembahasan yang terakhir dari kelompok 5, dan itu di situ juga kita akan menentangi nanti absen UAS, karena UAS kita nanti akan kita kerjakan tanggal 19 Desember. Tetapi kita tidak datang, hanya untuk pengiriman UAS. Lalu di tanggal 12 Desember yang akan datang, setiap orang yang belum menyelesaikan tugas dan kewajibannya di kampus, mereka nanti tidak bisa ikut ujian akhir semester. Nah, dalam minggu-minggu ini pegawai kantor kita akan datang ke kelas-kelas memanggil nama-nama kita yang belum menyelesaikan kewajiban. Karena itu pastikan kita telah menyelesaikan. Hubungilah orang tua, berdoalah bagi mereka supaya bisa menyelesaikan tugas kewajiban kita, ya. Baru kemudian nanti setelah itu kirimkanlah UAS kalian ke grup WA grup dengan format supaya jangan salah lagi nanti dalam UAS. Buatlah 2C UAS. Bagian 6 contoh nanti 2C UAS, nomor absen misalnya nomor 15, baru underscore katakanlah misalnya ini jenang ya, jenang
inilah yang akan kalian buat formatnya. Format yang salah tentu akan mengalami pengurangan nilai, artinya tidak dapat nilai yang maksimal. Ini harap ini diperhatikan. Jangan ditulis begini 2_C atau 2C atau 2_C atau bisa juga seperti 2C spasi atau seperti 2 spasi. Jangan. Ini semua salah. Perhatikan. Kemudian UAS itu jangan ada yang sama. Kalau ada yang sama, itu kedua belah pihak siapa yang sama itu akan kena diskualifikasi. Artinya dia kehilangan nilai 30. Sehingga kalau kalian bagus semua, maksimal nilai kalian hanya 70. Itu kan berarti C. Diusahakan jangan ada sama. Kalau sama sih sebenarnya kita berlaluan. Karena Indonesia sekarang memiliki suku bangsa, kita ada 714 suku bangsa. Masa dari 714 suku bangsa ini tidak bisa salah satu dari ini kalian ambil sebagai pokok bahasan kalian, itu UAS. Nah, selain itu kan tidak hanya Indonesia, ada Cina, ada India, ada Jepang, ada Malaysia, banyak sekali. Ambillah, jangan ada yang sama, karena kalau sama itu sudah keterlaluan. Makalah itu kerjakan seperti makalah kuliah, jadi jangan seperti yang biasa satu pendahuluan dulu pembahasan 3 kesimpulan, tidak. Jadi ikuti nanti makalah seperti makalah kita ini. Gitu ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Ya. Kalau itu maksudnya sama Pak, judulnya itu isinya? Sama lah, kalau sudah sama judul kan pasti isinya sama. Kalau ada yang judulnya sama tapi isinya beda. Ya, janganlah. Kacang Arab, bahasa kacang Arab di situ kacang Arab, ya janganlah. Judulnya sudah. Masa sama? Saya bilang tadi ini kelas 14. Masa sama? Urusan. Beda. Kalau masih sama, saya bilang itu kita lalu. Ini kita punya 714 suku. Masa bisa sama? Jadi kalau masih sama judul kalian, dia dua sama. Walaupun isinya beda, ya. Misalnya filsafat kematian suku Karo. Lalu ada lagi filsafat suku Karo, filsafat kematian. Bagaimana bedanya? Sama pasti kan? Bagaimana pun kalian membuat beda kalimat bahasanya, pasti sama itu, isinya sama. Karena tidak mungkin beda filsafat Karo ditulis oleh dua orang. Kan beda. Jadi nggak mungkin sama. Gitu ya. Judul pun jangan sama. Nah, kalau misalnya filsafat perkawinan dalam Tionghoa, entah siapa pun yang menulis kan sama itu. Cuma kalimatnya berbeda, kata-katanya. Tapi isinya sama. Jadi jangan lupa isinya beda ya, saya bilang. Sama. Oke ya. Paham, sudah mengerti ya sampai sini. Ada lagi yang pertanyaan? Dikirim ke WAG ya. WAG. Jangan kirim Japri. Ini tanggal 22 ke 19. Ini dikirim tanggal 19 Desember 2018 maksimal. Ya, jangan lewat. Kalau lewat ya nilainya kurang. Saya terima aja, tapi nilainya kurang. Lagi ya. Nah, ada bertanya, sebelum tanggal 19 saya kirim, buat bisa. Sekarang pun bisa dikirim. Kalau sudah selesai. Supaya jangan pulang nanti kau pulang ke rumah lalu sampai di situ langsung kusuk. Supaya dilihat orang tua kita rajin belajar kan. Ayo ke ladang, janganlah aku lagi jangan PR punya. UAS apa ini? Filsafat Timur. Wah. Tapi pulang sudah tidak ada beban. Ya. Pulang kalian langsung peluk bapak, mama. Rindu kali. Lalu pergi ke ladang, bantulah. Jangan, aku kan anak STP, aku tak bisa lagi mencangkul. Wah, sombong kali. Padahal kalian disekolahkan dari situ. Bantulah sebagaimana Anda sebagai seorang anak. Ya. Buatlah mereka bahagia hanya beberapa minggu. Ya. 2 minggu ya liburnya. Buatlah mereka tersenyum bangga punya anak di STT. Jangan-jangan nanti kalian disambut dengan makanan yang bergizi. Potong ayam, kan potong B1 dimasak dengan
tetangga boleh kasih tahu, anakku pulang yang STT itu, anak pendeta, sekolah pendeta. Bang, nanti kalau pun Natal di gereja, di sini lah, di sini emang dulu, di depan. Dibuat kursi kehormatan nanti. Penyelaan lilin, mewakili. Wah, si anak siapa lagi? Mewakili pemuda kan, karena STT kalian kan dia dianggap jadi pendeta gitu. Jadi pulanglah dengan membawa aroma mahasiswa STT, sehingga nanti ada pemuda, enak kali rupanya masuk STT ya. Baru ditanya nanti bagaimana mendaftar ke sana. Nah, itu kan tambahlah mahasiswa kita. Kalian iklan sekarang, iklan gratis, ya. Tapi bermanfaat daripada kalian nanti pulang apa? Kamu daftar ke STT, mana mau aku seperti orang itu melawan orang tuanya kerjanya lagi. Sudah STT, kita bukan iklan yang baik. Jadi kalian menjadi iklan yang baik sekarang lah saatnya, karena bulan 6 untuk mendaftar ke sini. Kalau tidak ada dari kampung kalian mendaftar berarti kalian gagal menjadi iklan yang baik. Saya tunggu semester ini ya. Semoga saya masih ketua panitia nanti. Saya tahu siapa yang membawa temannya kan. Oke, silakan presentasikan hasilnya. Selamat siang buat kita semua. Selamat siang. Di sini kami dari kelompok 4, yaitu dengan judul sajian kami Benang Mancawarna sebagai simbol multikulturalisme masyarakat Jawa. Pendahuluan. Latar belakang. Sahabat berasal dari kata filo atau pencinta dan Sophia atau kebijaksanaan. Kata ini berasal dari bahasa Yunani kuno yang juga dikenal sebagai tempat kelahiran filsafat. Yang khas di dalam filsafat adalah penggunaan akal budi secara utuh dan kritis untuk memahami segala yang ada. Filsafat tidak berpijak pada iman agama tertentu. Filsafat juga tidak berpijak pada mitologi tertentu yang berkembang di sebuah kelompok budaya. Filsafat berstandar pada akal budi dan diskusi kritis untuk semakin mendekati kebenaran serta menjadi manusia yang bijaksana. Selain filsafat barat, di timur juga berkembang filsafat timur. Salah satu contoh filsafat timur adalah filsafat Indonesia. Filsafat Indonesia adalah sebutan yang digunakan untuk menggambarkan tradisi filsafatan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Filsafat Indonesia adalah filsafat yang diproduksi oleh semua orang yang menetap di wilayah yang dinamakan Indonesia. Pemberian nama tidak terkecuali nama-nama makanan merupakan proses penting dalam kehidupan manusia. Dari nama-nama tersebut dapat diketahui patokan yang dipakai oleh suatu masyarakat untuk membuat klasifikasi yang berarti dapat diketahui pula pandangan hidup pendukung kebudayaan tersebut. Nama-nama makanan sebagai sesaji dalam keselamatan daur hidup masyarakat Jawa dipandang urgen untuk diteliti karena sering dengan perkembangan zaman banyak halayak mulai kurang akrab dengan nama-nama makanan tersebut. Padahal di balik nama-nama itu terdapat khazanah budaya yang adiluhur. Tetapi mengingat terbatasnya ruang yang akan dibahas dalam artikel ini hanya sebuah nama, yaitu jenang mancawarna atau jenang pepak. B. Rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan jenang mancawarna? Yang kedua, apa makna semiotis pada jenang mancawarna? Yang ketiga, apa sistem tanda pada jenang mancawarna? Yang keempat, apa arti dari warna dalam jenang mancawarna itu? Yang kelima, apa saja filosofi dari jenang mancawarna itu? C. Tujuan masalah. Yang pertama, untuk mengetahui apa itu jenang mancawarna. Yang kedua, untuk mengetahui makna jenang mancawarna. Yang ketiga, mengetahui bagian-bagian dari jenang mancawarna. Yang keempat, untuk mengetahui arti dari setiap warna dalam jenang mancawarna. Yang kelima, untuk mengetahui filosofi yang terkandung dalam jenang mancawarna. Bab 2 pembahasan. 1. Pengertian jenang mancawarna yang dilanjutkan oleh Satu, pengertian jenang mancawarna. Kata jenang berasal dari bahasa Jawa yang artinya untuk dikenal dengan nama jenang mancawarna karena meliputi banyak warna. Dalam hal ini 4 warna: abang, merah, ireng, hitam, kuning, dan putih. Warna merah, gula Jawa pada jenang atau tepatnya coklat, ditandai dengan adanya seiris gula Jawa di atas jenang. Warna hitam ditandai dengan
mancawarna. Jenang mancawarna berkaitan dengan 4 saudara dari 4 arah. Hal ini sesuai dengan rujuk hijab atau ikrar yang dikemukakan oleh Mbah Mariman, seorang informal di Dukun Eromoko Kulon, RT 2 RW 2, Desa Eromoko, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri sebagai berikut. Jenang mancawarna menyerupai sederekipun tengki kiblat sekawan gangsal wujud, awit dipun sumerepi sageta paring supangat rahayu wilujeng kepareng menggal ingkang dados hazardipun. Artinya, jenang mancawarna melambangkan saudara yang berada di kiblat papat 5 kancar. Mudah-mudahan mendapatkan keselamatan sebagaimana yang diharapkan bersama. Sedulur yang ada di sisi timur disebut Tirtanata, yang ada di sisi utara dinamakan Warudijaya, yang ada di sisi barat bernama Sinataprata, dan yang dari arah selatan dikenal dengan nama Purbangkara. Saudara dari 4 arah tersebut terdiri atas saudara pada masa pra-kelahiran dan pasca kelahiran. Dalam kaitannya dengan saudara pralahir, merah merupakan simbol watman atau rasa takut dan cemas ibu pada saat melahirkan. Hitam merupakan simbol ariman, ari-ari, plasenta. Kuning merupakan simbol rahman, darah persalinan, dan putih merupakan simbol wahman atau kawah air ketuban. Dalam hal ini, peringatan terhadap perjuangan orang tua atau ibu yang harus bertaruh nyawa pada saat melahirkan dirinya akan dapat menyebabkan seseorang berbakti kepada orang tuanya. Selanjutnya, kebaktian terhadap orang tuanya akan menjaga rasa kasih sayang seorang ibu. Pada akhirnya, kasih sayang, perhatian, dan doa ibu adalah kekuatan yang senantiasa mengiringi perjalanan hidup sang anak. Dilanjutkan oleh Nina. Adapun terkait dengan saudara pasca proses kelahiran, diketahui bahwa merah merupakan simbol atas sedulur saudara. Saudara satu hubungan darah, hitam merupakan simbol atas sedulur tunggal rupa saudara yang satu muka atau berbeda wajah. Kuning merupakan simbol bagi sedulur selahir tunggal dina, saudara yang lahir bersamai dalam satu hari. Dan putih merupakan simbol atas sedulur Kang Suci Dewe, saudara yang suci. 4 arah yang dimaksud dalam jenang mancawarna juga masih bisa dijelaskan bahwa abang merah merupakan simbol selatan, kuning merupakan barat, ireng hitam merupakan utara, putih sebagai simbol arah timur. Makna simbolisnya adalah bahwa seorang manusia berada di tengah lingkungan yang memilikinya dan mengaruhinya, dan dia mesti berkesadaran penuh untuk senantiasa agar perjalanan hidup tidak tergelincir ke arah yang sesat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sesaji jenang mancawarna ditujukan kepada 4 manusia alam. Jenang api menjadi simbol atas rapi, jenang ireng merupakan simbol tanah, jenang kuning merupakan simbol udara atau hawa, dan jenang putih merupakan simbol air. Dalam hal ini ada keyakinan masyarakat Jawa bahwa manusia berasal dari 4 anasir sebagai badan wadhab yang mewadai suku masih jauh. Dalam pandangan seorang filsuf yaitu Empedocles atau seperti yang dikemukakan oleh Rafa tahun 1996, keempat benda tersebut yaitu api, tanah, udara, dan air merupakan asas pembentukan realitas alam semesta. Penyajian bintang mancawarna terkait dengan harapan agar keempat anasir dan roh ilahi menyatu secara utuh, sehingga diperoleh keseimbangan, keserasian, dan keharmonisan dalam diri satu kembali. Keempat anasir alam tersebut dapat juga diinterpretasikan dalam 4 nafsu manusia, yaitu nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu sufiyah, dan nafsu mutmainah. Dalam hal ini, 1 warna, 4 warna dalam jenang tersebut tidaklah selalu menjadi 1 kesatuan. Terkait dengan tafsiran 4 warna sebagai 4 nafsu ini, berarti warna putih berposisi dengan 3 warna yang lainnya, yaitu warna abang, biru, dan kuning. Karena pada dasarnya nafsu yang baik hanyalah nafsu mutmainah, yaitu nafsu yang disimpulkan oleh warna putih. Sedangkan ketiga nafsu yang lainnya pada dasarnya merupakan nafsu yang tidak baik. Hanya saja kalau dikelola dan diarahkan dengan baik, keempat nafsu itu menjadi baik. Di sini dapat diterangkan bahwa nafsu amarah adalah nafsu yang mendorong manusia menjadi pemarah. Nafsu lawamah adalah nafsu makan minum dan lain-lain. Sedangkan nafsu sufiyah adalah nafsu ingin melihat yang serba indah
agung adalah tidaklah langsung yang dalam gambar diwujudkan dengan garis kusut, tapi diantarai oleh adanya konsep atau konsep. Kita masuk ke poin 4, hubungan antara warna, nafsu, dan unsur alam pada jenang kaca warna. Pertama, anasir api. Anasir ini berasal dari panas yang bersumber dari matahari. Manusia tidak dapat hidup tanpa memperoleh sinar matahari. Nafsu atau semangat yang terpancar dari anasir ini disebut nafsu amarah. Berciri warna merah, api bersifat panas. Dalam diri manusia, nafsu ini senantiasa membangkitkan rasa panas atau ingin marah-marah, suka menjengkeli dan menjengkelkan orang lain, memecahkan belah persatuan, memfitnah, mengadu domba, dan menguasai orang lain. Nyala api selalu mengarah ke atas, tegak dan menantang. Tidak ada yang ke samping, apalagi ke bawah. Jika diarahkan ke samping atau ke bawah, secara otomatis nyala api tersebut tetap akan berusaha pada posisi berdiri. Ini berarti bahwa jika sedang dikuasai oleh nafsu amarah, seseorang merasa paling benar. Nafsu amarah berkedudukan di telinga. Paham Jawa mengatakan bahwa dari telinga inilah terjadi sumber kemarahan. Yang B, anasir bumi. Anasir tanah ditafsirkan berasal dari tanaman, termasuk biji-bijian dan buah-buahan yang dimakan manusia. Adapun nafsu yang terpancar darinya adalah nafsu lawamah yang berwarna hitam. Nafsu lawamah dan tidak dikendalikan merupakan nafsu makan berlebihan. Bila nafsu ini terlalu dimanjakan dan tidak dikendalikan, akibatnya bisa menjadikan orang suka banyak makan. Nafsu ini berkedudukan di mulut. Seseorang yang sedang dikuasai oleh nafsu lawamah membayangkan untuk makan yang serba enak tanpa melihat kenyataan yang sedang dihadapinya. Misalnya seseorang yang tidak beruang ingin makan durian padahal sedang tidak musim. Dan kalaupun musim tidak selamanya punya uang untuk membelinya. Nafsu lawamah identik dengan keserakahan. Yang C, anasir udara. Anasir angin berasal dari suasana atau zat O2 yang ada di udara, yang keberadaannya meliputi seluruh alam semesta. Orang tidak mungkin bisa hidup tanpa menghirup udara atau suasana. Nafsu yang timbul dan terpancar dari anasir ini disebut nafsu sufia, keindahan yang berwarna kuning. Di dalam diri manusia, nafsu ini berkedudukan di hidung dan di mata. Dalam hal nafsu sufia, sebagai nafsu yang berkedudukan di hidung, napaslah sebagai perwujudannya. Dengan sarana ini, manusia bisa membedakan bau sedap atau busuk. Dengan nafsu ini, manusia menjadi memiliki nafsu birahi atau nafsu seksual. Namun, bila nafsu ini tidak dikendalikan, bisa jadi orang memiliki perangi seperti hewan yang tak pernah puas. Oleh sebab itu, roh yang ada di mata yang merupakan salah satu alat indera yang dapat digunakan untuk melihat, dengan penglihatan dalam diri manusia dapat timbul nafsu birahi, sebagaimana wujud dan aktivitas nafsu. Selanjutnya dibaca oleh Selanjutnya anasir air. Segala yang hidup itu tercipta dari air. Tidak ada seorang pakar pun yang membantah pernyataan itu. Air adalah materi pokok bagi kehidupan setiap makhluk hidup. Anasir air berasal dari semua air yang diminum manusia. Nafsu yang timbul dari anasir air adalah nafsu mutmainah yang berwarna putih. Adapun perwujudan dalam diri manusia adalah berupa air yang membentuk badan dan sisa-sisanya yang keluar dari badan. Watak yang terpancar dari nafsu ini adalah rasa tenteram hati. Dengan adanya nafsu ini, seseorang juga suka menjadi berpikir, menimba ilmu, serta mempelajari hal-hal yang bersifat gaib. Nafsu ini berkedudukan di hidung. Dengan demikian, 4 warna jenang yaitu
perusak jiwa, yaitu nafsu amarah, lawamah, dan supia. Dan hanya ada satu nafsu yang merupakan pelestari, yaitu nafsu mutmainah. Bahkan nafsu mutmainah pun kalau tidak dikelola dengan baik sehingga melebihi batas kewajaran, dimungkinkan juga akan berubah menjadi nafsu yang merusak. Misalnya bersedekah pada fakir miskin itu bagus, tapi kalau berlebihan menjadi tidak lebih bagus. Terkait dengan hal tersebut, menurut masyarakat Jawa, seluruh papan perlu diperhatikan. Dengan sejajar yang berupa jenang mancawarna, diharapkan agar sejak pengerjaan bayi sampai dengan usia dewasa, seseorang memiliki kesadaran penuh atas semua saudaranya tersebut, sehingga dapat senantiasa eling, melas, waspada, ingat dan waspada akan kewajiban dan haknya atau tanggung jawab dan wewenangnya. Hanya dengan itulah manusia akan menjadi pribadi yang utuh. Kemudian kita masuk ke filosofi jenang mancawarna. Eksistensi jenang di kalangan masyarakat Jawa, khususnya di wilayah Surakarta, sudah melekat sejak zaman kerajaan Buta dan era Wali Songo sampai sekarang. Jenang makanan khas penduduk Jawa yang terbuat dari beras putih dan beras ketan. Kerap hadir sebagai makanan pelengkap di berbagai acara seperti hajatan pernikahan, selamatan ibu hamil, selamatan bayi yang baru lahir, selamatan orang meninggal, dan masih banyak lagi berbagai acara adat maupun keagamaan. Segala macam acara tersebut tidak pernah lepas dari kehadiran jenang, dan makanan ini diyakini muncul dari kreativitas masyarakat setempat. Jenang bukan sekedar makanan khas yang digemari oleh penduduk Jawa. Lebih dari itu, jenang ternyata memiliki filosofi dan simbol-simbol yang diyakini oleh orang Jawa. Selain sebagai rasa syukur padanya, jenang juga dijadikan simbol doa, persatuan, harapan, dan semangat masyarakat Jawa. Jenis-jenis simbol antara jenang satu dengan lain berbeda-beda, mengingat ada beberapa jenang-jenang yang terkenal di Jawa. Selanjutnya dilanjutkan oleh Anda. Satu, jenang susu. Jenang ini terbuat dari beras putih yang dicampur dengan beras ketan sedikit, kemudian ditaburi dengan gula merah atau gula putih di atasnya. Selain warnanya yang putih bersih dan diyakini sebagai simbol kebersihan hati dan kesejahteraan, jenang ini kerap disuguhkan ketika ada acara pernikahan dan dipercaya akan mendatangkan kesehatan, berkah, dan juga kekuatan bagi pasangan serta panitia hajatan. Yang kedua, jenang procotan. Jenang procotan yang kerap disajikan di acara selamatan ibu hamil pada bulan ke-7 masa kehamilan. Jenang ini dipercaya sebagai simbol keselamatan dan kelancaran untuk ibu hamil yang akan melahirkan. Selain itu, jenang ini juga terkadang disajikan dengan jenang sepasaran yang disuguhkan ketika memberi nama kepada bayi yang baru lahir, sehingga juga dipercaya sebagai simbol doa untuk anak. Yang ketiga, jenang abang atau merah. Jenang abang atau merah yang biasa juga disebut sebagai jenang sengkala. Jenang ini sekilas mirip dengan jenang sumsum, yaitu berwarna putih yang dicampur dengan gula merah dan terkadang dengan parutan kelapa di atasnya. Acara-acara seperti penyambutan bulan baru atau kalender Jawa yang disebut dengan suro ini sering menghadirkan jenang abang sebagai makanan pelengkap dan menjadi makanan khas yang wajib disajikan. Jenang ini memiliki simbol rasa syukur kepada Tuhan akan datangnya bulan baru dan juga sebagai ungkapan doa penyerahan diri kepada Tuhan untuk memohon keselamatan dan keberkahan. Yang keempat, jenang ireng. Kata ireng dalam bahasa Jawa berarti hitam. Jenang ini terbuat dari beras ketan hitam yang dipadu dengan kuah santan segar dan wangi daun pandan. Jenang ini sering disajikan di berbagai acara ritual keagamaan dan juga selamatan ibu hamil. Selain dipercaya dapat mendatangkan keberkahan, jenang ini juga bisa dijadikan makanan pelengkap yang bagus untuk ibu hamil karena citra rasanya yang manis dan mengandung khasiat ketan hitam. Yang terakhir, jenang grendul. Jenang ini juga biasa disebut dengan jenang candil dan terbuat dari tepung ketan dan dicampur dengan gula merah sehingga memunculkan warna merah kecoklatan. Jenang ini memiliki tekstur kenyal dan berbentuk seperti bola-bola kecil dan dipadukan dengan kuah santan pada penyajiannya. Pada acara-acara formal atau kuliner keluarga, jenang ini disajikan dan diyakini sebagai simbol keharmonisan hidup yang diwarnai oleh perbedaan. Selain itu, ada nilai eksentris yang terkandung di dalamnya baik adat maupun budaya. Kesimpulannya, dalam kehidupan masyarakat Jawa dapat ditemukan tradisi selamatan. Di antara sekian selamatan itu ada tergolong selamatan daur hidup, yaitu selamatan kenduri atau wilujengan yang dimaksudkan
dimaksudkan untuk memperoleh keselamatan terkait dengan lingkaran atau siklus hidup manusia, yaitu kelahiran, pernikahan, dan kematian. Dalam selamatan daur hidup itu dapat dijumpai banyak sesaji. Di antara sesaji itu adalah jenang pepak atau jenang mancawarna. Berdasarkan hasil pembahasan ini dapat diketahui bahwa jenang mancawarna dapat menjadi simbol bahwa masyarakat Jawa memiliki pandangan mengenai multikulturalisme yang tergolong masyarakat yang multikulturalis karena 4 warna dalam jenang tersebut memiliki makna semiotis, antara lain bahwa seorang manusia hendaknya senantiasa menyadari dan menghargai perbedaan pemikiran para saudaranya yang berbeda di kiblat papan dan pancar atau 4 arah mata angin timur, barat, utara, dan selatan. Dengan sesaji berupa jenang mancawarna itu dapat diketahui bahwa dalam pandangan masyarakat penyajinya, yaitu masyarakat Jawa, dalam perjalanan hidupnya diharapkan seorang berusaha eling marang purwa damsina, ingat akan awal dan akhir kehidupan, untuk menuju kesempurnaan atau menjadi pribadi yang utuh. Di antara upaya itu adalah mengelola nafsu diri dan senantiasa sadar akan keberadaan peran orang tua dan saudara-saudaranya, atau dalam arti seluas-luasnya yang berada di segala arah. Untuk itu seorang perlu menghargai perbedaan-perbedaan yang ada pada orang lain, bahkan jika perlu mendoakan para saudaranya yang meski berbeda budaya. Pantang kiranya dalam pandangan masyarakat Jawa seseorang atau kelompok sosial tertentu rasa paling hebat di antara yang lain. Sekian dari sajian kelompok kami serahkan kepada. Oke, baik. Kita akan masuk pada tanggapan. Saya mulai dari sebentar ya. Oke, dari Andre terus. Oh, kamu belum apa ya? Kemudian saudara Delvi, silakan berikan masukan dan sebutkan sumber. Masukan dari saya itu makna atau unsur yang ada pada jenang pancawarna, yang salah satunya pas semua keutuhan jati diri ini manaksa yang sudah saya berikan di jurnal. Oke, sudah diberikan ya. Kemudian kepada Erik. Sakit apa nih? Demam. Gak ada suratnya ya. Apa ini ya? Katanya udah dicek apa? Ya, nggak ada suratnya. Kalau ngechat semua pun bisa, siapapun bisa ngechat. Anak kecil pun bisa ngechat. Tapi kalau ada surat dokternya baru sah ya. Berarti ini tidak hadir ya, absen. Evan, silakan. Yang ingin saya tambahin mengenai uraian mengenai makna nama-nama jenang dari jurnal repository.kemdikbud.go.id, ditulis oleh Imam Bakari. Yaitu uraian mengenai jenang abang putih, jenang yang kedua jenang baning, yang ketiga jenang rosot. Oke, Krista. Ngaji. Gina. Ngaji. Oke, Joyce. Baik, saya akan menambahkan yaitu jenang sengkolo, yaitu jenang yang sengkolo ini ditumpahkan ke jenang yang berwarna merah. Filosofi dari jenang ini nanti saya akan kirimkan. Oke, lanjut Nathanael.
Silakan. Yang masukan saya yaitu tentang filosofi sedulur papat limo pancer sebagai filosofi awal kehidupan seorang manusia yang masuk juga ke dalam jenang pancawarna ini. Saya kira. Oke, Reski. Jadi yang mau saya sampaikan itu tentang sadin sedulur papat yang dimana bahwa setiap orang menjadi saudara goib yang berada di empat penjuru makanin atau bisa disebut dengan sedulur papat lima pancar yang diambil dari jurnal. Karena bisa dikerja di Bandung. Oke, Sanni. Oke, silakan direspon oleh kelompok usulan masukan mereka. Jika berkenan silakan diterima atau bagaimana. Silakan. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan masukan kepada kami. Sebagai respon kami di sini, di mana tadi Kak Delvi memberikan kepada kami yaitu makna dan unsur jenang mancawarna. Nanti kami akan menambahinya di perbaikan kami. Kemudian kepada Evan, makna-makna nama jenang mungkin ini tambahan karena kami sudah menambahi sudah memasukkan nama-namanya, cuma hanya ini menambahi ya. Kemudian kepada Joyce yaitu jenang Sampolo. Ini merupakan jenang jenis-jenis jenang dari jenang Wancawarna. Nanti kami akan juga menambah ke perbaikan. Kemudian Nathanael filosofi, tentang filosofi kami sudah memasukkan ke dalam makalah kami, tapi ini bisa menjadi tambahan kami yang di perbaikan. Kemudian dari Reski juga yaitu tentang sajian seri papat, ini juga akan kami masukkan nanti ke dalam perbaikan kami. Kami meminta kepada teman-teman yang telah memberikan perbaikan agar memberikan linknya kepada kami. Terima kasih. Oke, ada lagi yang menambah respon? Oke, saya akan menerima. Sebenarnya kalau yang saudara Evan katakan tadi tentang nama-nama jenang, kami akan menambahkannya, tetapi tidak begitu mencolok karena kami membahas tentang jenang mancawarna sebagai simbol. Ada lagi yang menambah respon, tanggapan? Ya. Baik, maaf ya karena akan ada tugas saya setelah ini. Saya tidak akan masuk pada pertanyaan. Saya sudah kirimkan materi perbaikan dari saya ke grup. Nanti dikerjakan oleh kelompok. Apa yang ditanyakan, apa yang dimasukkan oleh kelompok tadi, teman-teman silakan ditampung dan masukkan dari saya. Kemudian nanti kelompok ini perbaiki 1 minggu, minggu depan dikirimkan perbaikan. Kelompok 3 hari ini kirimkan perbaikan. Dan kelompok 5 hari ini kirimkan materi yang akan kita bahas minggu depan. Masukan saya kepada kelompok 4 ini, yang pertama soal rumusan masalah. Rumusan masalah itu terlampau banyak, jadi lebih baik sedikit saja tapi dijawab. Karena rumusan masalah itu tidak semua membahas topik. Topik kita kan jenang Mencorno di Jawa Tengah. Seharusnya fokus pertanyaan ke sana. Apa makna jenang Mencorno itu bagi kita? Atau bagaimana pandangan orang masyarakat Jawa Tengah tentang jenang Mencorno itu? Jadi itu yang perlu dibahas lebih mendalam. Kemudian pengertian Mencorno bisa, tetapi yang lebih mendalam sebenarnya apa itu Mencorno itu yang harus dijelaskan. Nah, bagi orang Jawa jenang Mencorno itu sangat penting, khususnya di Jawa Tengah ya, karena jenang itu kan makanan. Sejak awal orang Jawa itu
memiliki macam jenis makanan. Ada jenang abang, itu warna merah. Abang itu artinya merah di Jawa. Jadi kalau di sana tidak ada panggil abang. Kalau ada kakak kita di atas atau abang kita di atas, itu dipanggil kakak. Laki-laki perempuan dipanggil kakak itu. Karena abang di sana warna merah itu artinya. Di kitanya dibedakan, kalau laki-laki abang, kalau perempuan kakak gitu ya. Kalau di Jawa sama. Jenang abang itu sangat penting bagi mereka. Lalu kemudian jenang ireng hitam. Itu biasanya pulut hitam. Atau ada apa namanya ini, tempe yang hitam itu. Apa namanya mereka sebut? Lupa saya. Kemudian jenang kuning. Kan nasi kuning ya, nasi tumpeng itu kan kuning. Lalu jenang putih, nasi uduk gitu ya. Banyak sekali jenis makanan bagi mereka, dan itu simbol. Nah, apa itu jenang abang, jenang kuning, jenang ireng, jenang putih? Itu simbol bagi orang Jawa, menggambarkan banyaknya apa namanya, baik dari segi keluarga, dari segi lambang ya. Jenang abang misalnya itu menggambarkan api, abang itu merah kan api. Jenang ireng itu hitam, itu gambarkan tanah. Lalu jenang kuning itu udara atau nafas, hawa. Dan jenang putih itu ialah air. Jadi mereka sudah berpikir kosmos yang multikultural. Lalu nanti bagi orang Jawa itu juga, jenang itu ketika ada orang lahiran, diberi jenang lahiran. Karena mereka yakin sejak dalam kandungan pun mereka sudah membedakan laki-laki apa anak itu dalam perut manusia ya. Mereka sudah mengatakan misalnya ketika di dalam kandungan manusia itu sudah disebut dengan nama, mereka bersahabat dengan di rahim itu ya. Ada yang disebut dengan Watman, ada Wahman, ada Rahma, dan ada Airman, Aryari. Jadi mereka sudah punya filosofi itu. Di dalam perut mereka sudah ada 4 bagian dalam kehamilan itu. Jadi artinya itu simbol bahwa mereka sejak di kandungan sudah berbeda, sudah memiliki perbedaan. Kita orang Batak tidak pernah disebut seperti orang Jawa tadi di dalam kandungan. Pokoknya hamil lah gitu kan, mengandung. Paling setelah lahir ada ari-ari kan, ada anggi-angginya kalau kita sebut. Kalau kita anggi-anggi ini setelah lahir dikubur itu. Tak gimana kuburannya nggak diperhatikan, pokoknya tanam di tanah. Selesai. Kalau orang Jawa enggak. Nanti lahir di depan pintu ini ditanam. Lalu buat lampu, kasih minyak tanah itu supaya jangan datang semut. Supaya jangan datang anjing membongkar, dijaga itu 7 hari, 7 malam. Karena mereka anggap itu bagian dari kita, dihargai. Kalau kita udahlah kubur sana, dimakan anjing terserah lah gitu, nggak peduli kita itu kan. Kalau mereka dihargai, itu artinya mereka sejak dalam kandungan pun sudah punya pandangan berbeda atau multikultural. Setelah lahir dikasih makan jenang lahiran bermacam-macam itu. Jenang putih itu atau jenang abang itu menyimbolkan dari timur ya, dari timur. Jadi atau kalau jenang putih itu berarti itu keluarga, bapak, mama, anggi, adik, abang, dan dari orang-orang dari timur. Itu jenang putih. Artinya sudah banyak itu. Hanya jenang putih aja sudah banyak. Jenang abang atau merah itu dari selatan, api. Jadi kalau kita sekarang ini selatan di mana? Di mana selatan? Timur, utara, barat, selatan mana? Ya memang itu kelemahan orang Sumatera itu. Nggak tahu di mana timur, barat, dan selatan. Kalau kalian pergi nanti ke Jawa,
orang cari alamat itu selalu nanti ke utara, lalu belok ke selatan, lurus ke timur, lalu timur barat daya, ketemu nanti di selatan barat udaya kan. Waduh, bingunglah kita. Puyeng kita dengerin. Kalau seperti ini di dalam kelas nanti dikatakan mundur ke utara 5 langkah katanya. Mana utara? Kalau seperti ini masih lihat di sini tuh timur matahari, oh berarti situ timur, situ barat. Berarti utara di sana, selatan di sana kan gitu. Kalau malam-malam, ayo maju ke utara 3 langkah, mundur 4 langkah ke selatan katanya. Wah, bingung gelap gini kan. Kalau kita memang tidak terlatih, kalau mereka terlatih. Lalu mereka datang ke Sumatera pun bingung. Di mana alamat ini, belok nanti ke kiri, belok kanan, lurus, belok kiri, mereka nggak bisa ya. Karena belok kiri ini banyak, kiri mana? Jadi tapi kalau timur barat utara itu pasti kan. Cuma kita nggak terlatih berpikir timur laut, timur utara, timur selatan nggak terlatih. Nanti latihlah diri kalian. Di mana timur langsung pusatkan pikiran, timur barat selatan dan sebagainya. Itu lalu jenang kuning itu dari barat, lalu jenang ireng itu dari utara. Itu berarti orang barat, orang Jawa itu sudah sejak dini dalam kandungan sampai lahiran pun mereka sudah memiliki pemikiran yang multikultural. Ini sebabnya Imam Hayki itu menulis refleksi dia terhadap jenang Mencowarno ini adalah sebagai simbol multikulturalisme. Nah, nanti kelompok harus buat pandangan. Nanti sudah saya tulis di situ. Kelompok itu perlu membuat pendapat kalian. Bagaimana pendapat kalian tentang Mencowarno ini? Apakah ini ditemukan di agama adat lain atau ditemukan di Batak, di Manado, di Papua, Sulawesi, Timur NTT misalnya? Apakah ada ini? Kalau enggak, berarti ini hanya miliknya orang Jawa. Kalau ini hanya milik orang Jawa, nanti di kesimpulan kalian katakan bahwa filsafat jenang Mencowarno ini hanya dapat di Jawa Tengah, tidak ada di tempat lain. Makanya orang Jawa itu lebih berpikir multikultural dibanding suku-suku lain. Nah, ini kesimpulan. Kesimpulan itu bukan intisari atau ringkasan. Nanti diperbaiki ya. Sehingga nanti kelompok memiliki pandangan terhadap apa itu jenang Mencowarno, lalu bagaimana pendapat kalian, diperbaikilah nanti. Oke, sudah saya perbaiki, sudah saya kirimkan, nanti dibaca sehingga dikirimkan perbaikannya ke saya. Oke, sampai di sini. Mohon maaf, izin permisi duluan ya. Ada yang harus saya layani setelah ini. Para pensiunan sebenarnya yang sudah sepuh, sudah tua. Menghadapi yang pensiunan ini kan harus ya panjang sabar ini. Nanti terlambat datang marah, cepat datang pun kita yang marah gitu. Ya. Jadi sampai di sini, kita ketemu minggu depan. Siapkanlah materi kelompok 5 ya. Oke, silakan siapa yang menutup dengan doa. Jangan bernyanyi, nanti yang lain masih kelas, masih belajar. Nanti keluarnya jangan ribut ya. Ditutup aja. Pelan-pelan. Nanti orang tahu cepat kali pulang orang ini. Silakan. Amin. Ya, selamat sore ya.